sekarang begini, apa ada orang mau jadi begal? Iya, pasti nggak ada ya Ustaz. Ya, kalau bisa jadi direktur Pertamina kan semua jadi dirut Pertamina, kerja di Pertamina, kerja jadi pegawai negeri. Tapi kan persoalan yang paling mendasar itu mereka ndak ada kerjaan, ndak ada lapangan kerja. Terus kalau nggak ada kerja, istri di rumah mau makan, anak di rumah mau makan, pilihannya apa? Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pengamat, selamat datang kembali bersama saya Reza di Pengamat Bertanya. Inspiratif yang mengajak teman-teman pemuda di Indonesia untuk beropini karena diam bukan pilihan. Nah, hari ini saya bersama Ustadz Hidayatullah, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke. Informasi di awal, Ustadz Hidayatullah ini sudah menjadi wakil rakyat sejak tahun 1987, mulai dari DPRD tingkat Kabupaten Deli Serdang. Benar ya Ustadz? Benar. Jadi mungkin boleh Ustadz diceritain sedikit pengalaman dari sebelum wakil rakyat sampai menjadi anggota DPR RI seperti saat ini. Ya, saya menghabiskan masa sekolah saya di besar saya di Medan karena relatif orang tua kurang mampu. Jadi sekolahnya di Unifa. Orang tua saya guru di Unifa di Jalan Singamangaraja. Sekolah pagi sore di situ. Terus cuma selesai di situ, alhamdulillah keterima di USU. Cuma nggak begitu serius ya. Jurusan saya tuh lebih mirip jurusan ekonomi bagian fotokopi, karena tukang fotokopi aja kalau kuliah. Nggak suka nulis gitu ya, dan konsentrasinya banyak olahraga. Saya suka main bola, main voli, segala macam lah. Kuliah sampai tahun 86 kelar kuliahnya ya, ikut KKN, tapi sekaligus saat bersamaan ikut kegiatan politik di masa itu. Jadi 86, 87 terpilih jadi anggota DPRD. Lupa tuh urusin kuliah, baru bisa diselesaikan akhirnya tahun 89 baru dikeluarkan dari USU. Ya, kira-kira apa ya, fokusnya karena kuliah ekonomi tiba-tiba jadi praktisi politis, jadi anggota DPRD harus banyak belajar lagi kan. Jadi ekonominya ditinggalin dulu, fokus di politik, sudah agak lapang, baru menyelesaikan kuliahnya waktu itu. Berarti itu ada 2 periode di DPRD Kabupaten Deli Serdang ya? Kalau di situ saya sampai 3 periode, cuma periode yang ketiga cuma 2 tahun karena reformasi kan. Oh iya Ustaz. Ikut pemilu untuk 5 tahun, tapi rakyatnya bilang 2 tahun aja lah. Pemilu lagi, akhirnya cuma 2 tahun aja. Total di Deli Serdang itu 12 tahun. 12 tahun. Dari mulai ibu kotanya, kan Deli Serdang tuh ya. Yeah. Ibu kotanya masih di depan Istana Maimun Medan, sampai pindah ke Pakam. Ibu kotanya. Merasainya. Oh berarti dari sebelum pemekaran sampai setelah pemekaran ya? Iya. Kemudian jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kalau politiknya terus ke Provinsi Sumatera Utara 2 periode, sekarang ada di pusat, tapi tidak berkesinambungan, ada jeda. Kabupaten provinsi ada jeda 5 tahun ngurusi BPR Syariah. Dari provinsi ke pusat ada jeda 5 tahun ngurusi Baitul Mal wa Tamwil, Koperasi Syariah. Tapi berarti sebelum itu Ustadz masih setelah kehidupan kuliah atau kehidupan kampus gitu kan Ustadz, kenapa memilih politik sebagai jalan ini Ustaz? Berkarir di politik? Ya, saya sekolah itu pagi sore ya, agama dan umum. Nah, di agama itu salah satu yang kita dapatkan pelajarannya
Ternyata Nabi bilang itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, kira-kira apa ini kerjaan yang bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain? Kita kerjanya apapun yang kita kerjakan memberi manfaat kepada seluruh. Nah, kalau meminjam filosofinya Sungai gitu ya, politik ini kira-kira dia kerjanya di hulu. Jadi kalau kita bisa menjernihkan dari hulu, dari mata airnya, air itu, maka dia akan memberikan kejernihan sampai ke laut. Jadi semuanya dapat kebagian kebaikan kita. Sebaiknya kalau di hulunya itu sudah keruh, maka semua mendapat keburukan dari politik itu. Begitu hebatnya politik, karena dia bermainnya di hulu kan, politik itu. Ada kawan ya, misalnya dia buat yayasan, kerja 1 tahun, 4-5 orang buat yayasan, mau ngasih beasiswa ke anak-anak masih SMA misalnya. Dia kerja waktu itu setahun, dapatnya paling bisa ngasih beasiswa 10 orang. Takdir Allah, dia jadi gubernur. Begitu jadi gubernur, dia buat kebijakan, bukan lagi 10 orang, 3 juta siswa SMA itu bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kan jadi kerjanya dikit tapi manfaatnya banyak. Itulah hebatnya politik. Walaupun sebaliknya juga, kalau begitu dia jadi bekerja di politik ini, lalu dia buat kebijakan, dia menyimpang, dia korupsi, habis tuh jatah orang untuk dia sendiri. Bahaya juga gitu kan. Jadi motivasinya adalah bagaimana kita bisa hidup lalu memberikan manfaat kepada banyak orang. Itulah latar belakangnya. Kenapa masuk ke politik? Kalau ke perusahaan, ya manfaatnya yang paling utama itu adanya di perusahaan itu saja gitu. Akuntan misalnya kan, ya manfaatnya bagi perusahaan secara langsung, walaupun nanti ada juga secara tidak langsung kepada lingkungan di sekitar perusahaan. Tapi kalau politik ini memang kerjanya buat aturan, buat anggaran, lakukan pengawasan, semuanya ujungnya adalah memberi manfaat kepada orang banyak. Jadi bagi Ustadz, politik jadi jalan untuk memberikan kebermanfaatan ke masyarakat luas ya Ustadz? Iya, betul. Tapi Ustadz, selama menjadi wakil rakyat nih Ustadz, apa sih kesulitan ataupun tantangan selama menghadapi masyarakat gitu kan Ustadz? Karena kita tahu Indonesia ini masih kental terhadap money politiknya Ustadz. Oh iya, biasalah di semua bidang pekerjaan, bidang pengabdian, ada suka, ada duka. Iya. Kalau kita kan dua nih, kita berada di tengah. Karena kita wakil rakyat. Ke atas kita itu berhadapan dengan lembaga eksekutif ya, presiden, menteri dan lembaga-lembaga negara lain. Kalau ke bawah kita berhadapan dengan masyarakat dengan keanekaragaman cara fikir, pendidikan, latar belakang pekerjaan dan lain-lain. Nah, jadi dan ini dua hal yang selalunya bertentangan gitu. Rakyat maunya lain, yang di atas maunya lain. Nah, kesulitan pertama itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, di kita itu kan kita sendirian di sana. Nah, kita datang dari daerah, wakil dari daerah. Di daerah ini saja, di dapil saya misalnya, itu ada 10 orang. Berarti saya harus meyakinkan dulu yang 9 orang apa yang mau saya perjuangkan agar mereka dukung. Kalaupun udah itu selesai, pergi ke DPR sana, DPR-nya ada 575 orang. Dan mereka juga masih bawa aspirasi dari daerahnya. Ya kami juga mau, uangnya terbatas gitu kan. Nah, kira-kira kesulitannya di situ. Sehingga kita perlu kerja keras meyakinkan berbagai pihak agar apa yang kita bawa ini bisa dieksekusi dalam bentuk kebijakan ataupun dalam bentuk anggaran. Sehingga itu kebijakannya menguntungkan masyarakat dan anggaran yang ada di sana yang rebutan seluruh Indonesia itu ada yang bisa dibawa ke daerah. Kira-kira seperti itu.
Sama mungkin ini Ustaz, ada pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya seorang anggota legislatif dapat berperan dalam penggunaan sumber daya atau pendanaan Ustaz yang diberikan oleh negara kepada rakyat. Nah, disitulah pertarungannya itu. Ini kan yang pemikiran-pemikiran terhadap itu semua kan banyak pihak ya. Iya, benar. Ada eksekutif dengan segala macam persoalannya, ada legislatif dengan segala kepentingannya, juga keinginan masyarakat yang beraneka ragam. Jadi problemnya sangat sangat kompleks lah. Apalagi misalnya macam sekarang, itu katanya orang kalau mau jadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden, itu kan perlu duit banyak. Iya, Apa katanya, cost politik. Kita nggak tahu juga tuh bedanya cost politik dengan money politik. Tapi kita katakanlah itu cost politik. Nah, cost politik ini kan itu akan mengganggu ketika dia terpilih dan mau mengambil kebijakan. Nah, kecuali dia ikhlas-ikhlas saja gitu. Tapi apa iya ada orang ikhlas berpolitik? Orang ikhlas itu kan beribadah. Benar. Misalnya bangun masjid, dia ikhlas, memang nggak mengharapkan apa-apa, dia mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalau jabatan biasanya ada imbal balik ya. Nah, jadi itu jadi mengganggu akibat beban kos itu, sehingga kebijakan-kebijakannya itu orientasi ke masyarakatnya selalu tidak pas gitu. Dia lebih banyak kepentingan yang terkait dengan kos itu. Apa ya, kira-kira kayak anggota DPR itu. Anggota DPR itu kan kalau mau jadi DPR, katanya dia harus keluar kos yang besar atau money politik yang besar. Jadi ketika dia jadi anggota DPR, bagaimana dia memikirkan rakyat yang diwakilinya? Dia malah tahun pertama, tahun kedua untuk balik modal katanya. Tahun ketiga, tahun keempat mau cari untung. Tahun kelima untuk modal bertarung lagi. Nah, jadi kapan gitu dari siklus itu nggak ada dia cerita untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, itu yang jadi persoalan kenapa harus ada ya presiden itu, harus ada yang mengawasi dari DPR supaya tujuan berbangsa bernegara untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa terwujud. Apalagi ada teori kan, kalau teori kekuasaan ini power itu tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korupsi. Makin hebat kekuasaannya, makin absolut kekuasaannya, makin hebat dia berkuasa di satu negara, maka korupsinya juga kemungkinan korupsi tinggi absolut. Nah, makanya dibentuklah DPR di level pusat, DPRD provinsi di provinsi, dan kabupaten kota DPRD kabupaten kota. Maksudnya ngawasin itu. Cuma persoalannya ternyata bukan kepala daerah, presiden itu aja mengeluarkan kos politik yang tinggi. DPR juga mengeluarkan kos yang tinggi. Nah, bagaimana kalau justru DPR-nya sama eksekutifnya main mata? Habislah rakyat ini. Makanya ada lagi satu lembaga yang bisa mengontrol kalau yang dua ini main mata. Namanya yudikatif. Ada polisi, ada tentara, ada pengadilan. Jadi kalau macam-macam bisa dikerjain. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, kalau eksekutif, legislatif, sama yudikatifnya main, selesai rakyat ini. Makanya kan apa yang terjadi di negara kita? Menteri-menteri ditangkap, berarti kan dia nggak benar kerjanya. DPR ditangkap, hakim ditangkap juga. Artinya 3 lembaga ini nggak steril juga, dari harusnya saling menjaga, saling mengawasi, ternyata mereka kerjasama kan. Nah, ini yang akhirnya negara kita dilihat dari sisi harapan untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan itu
ya masih jalan di tempat. Nasib rakyat itu ya masih gitu-gitu aja. Nah, kalau rajin misalnya turun tuh ke pinggir-pinggir pantai, ke kampung-kampung sana, ke pinggir-pinggir hutan sana gitu. Ya dari dulu 20-30 tahun lalu kayak gitu, sekarang pun ya kayak gitu juga, kayak gitu juga. Kenapa? Tadi gara-gara harapannya pemimpin itu yang tiga ini ya, pemimpin itu kan tiga ini berarti eksekutif, legislatif, yudikatif berkolaborasi untuk mengelola sumber daya yang dimiliki negara yang luar biasa seperti Indonesia ini untuk kesejahteraan rakyatnya nggak berjalan. Nah makanya akhirnya karena nggak beres semua ini kira-kira gitulah ya, makanya lahirlah yang namanya KPK itu kan. Kenapa? Karena nggak beres semua. Kan polisi ada, jaksa ada, hakim ada, semua sudah ada. DPR ada ngawasi, tapi ternyata terjadi kolaborasi dalam arti yang negatif, terpaksa dibuat lembaga ad hoc ya. KPK itu sebenarnya lembaga ad hoc, tapi sekarang udah berapa puluh tahun masih ada aja dia. Itu namanya bukan ad hoc lagi ya kan, namanya udah lembaga permanen. Dan belakangan orang KPK-nya pun menyimpang juga gitu. Jadi itulah kondisi kita sekarang. Bagaimana kita sulitnya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh bangsa negara yang kaya raya ini agar itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara merata ya. Kalau sekarang kan kalau lihat ekonomi misalnya, kita akui kan kalau ekonomi kita ini tumbuh, ya betul. PDRB-nya kalau tahun 70 seribuan triliun misalnya, sekarang udah belasan ribu triliun misalnya. Cuma pertanyaannya, ekonomi yang tumbuh itu siapa yang menikmati? Ya, karena ada orang yang kalau udah kaya di Indonesia sangat kaya sekali, misalnya orang terkaya kita itu punya aset 230-an triliun, tapi kalau miskin sekali, asetnya nggak ada, rumahnya numpang di tanah garapan, keretanya kredit, ya semua dikejar pinjol lagi ya kan. Tapi sementara di satu sisi ada orang yang kayanya sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu harusnya ya menjadi kita anggota DPR itu hadir memberikan menjalankan tugas-tugasnya secara konsisten agar penyimpangan-penyimpangan seperti ini bisa diperbaiki, lalu pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Maka dari itu Ustadz fokus Ustadz di pemberdayaan UMKM sama ekonomi syariah ya Ustadz? Iya, karena memang itulah yang harus diberdayakan, dibantu. Loh kalau konglomerat kan nggak perlu dibantu. Iya, negara ini pun bisa dia tundukkan. Dia udah hebat, udah kuat. Jadi yang kita bantu itu yang lemah, biar nanti bisa seimbang kekuatannya. Tapi memang banyak menghadapi kendala karena kita bukan berhadapan dengan permasalahan kesenjangan itu, tapi juga berhadapan dengan mental elit-elit kita, juga berhadapan dengan sistemnya yang memang tidak berpihak kepada masyarakat luas. Ya mungkin kita tadi udah cerita sedikit, udah membahas sedikit tentang peran Ustadz Hidayatullah sebagai wakil rakyat. Mungkin sekarang kita beralih ke daerah pemilihan ya Ustadz ya. Ya. Untuk informasi, daerah pemilihan Ustadz Hidayatullah itu Dapil 1 Sumatera Utara yang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedakai, dan Kota Tebing Tinggi ya Ustadz ya. Ya betul. Nah, jadi kan di beberapa belakangan ini Ustadz, beberapa waktu belakangan ini sering terjadi kasus begal Ustadz, lagi marah ya, kasus begal. Begal. Terutama di Medan sama Deli Serdang ya Ustadz ya. Iya. Nah, jadi gimana sih tanggapan Ustadz tentang begal yang terjadi di Kota Medan maupun di daerah pemilihan Ustadz ini? Iya, dan jadi apa ya, perdebatan di publik. Iya, bagaimana menindaknya gitu, ya, jadi dan perdebatan di publik Ustadz. Nggak produktif juga kan, iya, masalahnya nggak selesai juga. Ya kalau kita ini kan ada hulu masalahnya,
ada masalah yang terjadi sekarang. Kalau masalahnya yang sekarang begal itu kan sudah ada aturan. Iya. Itu tugasnya polisi. Silakan aja jalankan aturan dari mulai tindakan yang paling ringan persuasif sampai kalau terpaksa, kalau harus misalnya ditembak di tempat, ya lakukan saja. Aturannya ada. Jangan belum apa-apa langsung tembak di tempat gitu. Ya ada prosedur, polisi udah paham lah itu. Jalankan prosedurnya itu. Karena masalahnya kita dihadapkan dengan masalah begal itu. Bagi kita nggak ada masalah kalau memang polisi itu punya protap ya. Dia boleh menembak di tempat. Akibat tembaknya itu dia sekadar dilumpuhkan atau kondisi harus mati di tempat pelaku kejahatan itu ada aturannya dan semua nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tapi pertanyaan yang mendasar masalah begal ini apa sebenarnya? Itu yang nggak pernah disentuh oleh para elit, apakah di Medan, Sumut, termasuk pusat. Sekarang begini, apa ada orang mau jadi begal? Iya, pasti nggak ada ya Ustaz. Ya, kalau bisa jadi direktur Pertamina kan semua jadi dirut Pertamina, kerja di Pertamina, kerja jadi pegawai negeri. Tapi kan persoalan yang paling mendasar itu mereka ndak ada kerjaan, ndak ada lapangan kerja. Terus kalau nggak ada kerja, istri di rumah mau makan, anak di rumah mau makan, pilihannya apa? Puasa. Ya, puasa kan perlu sahur. Sahurnya apa? Juga, ya kan, Ustaz? Maka kalau orang berbuat jahat itu sebagian besar itu karena keterpaksaan. Bahwa ada memang hobinya nyuri ya ada. Misalnya pejabat, tukang begal juga tuh pejabat, bukan yang itu aja. Yang dibegal cuma uang rakyat, bukan orang rakyat yang lagi di jalan. Pejabat tuh pakai baju seragam, dibegalnya APBD, APBN kan udah ditangkapi itu sama KPK. Begal tuh ada di mana-mana. Bedanya kalau begal pejabat itu bukan karena terpaksa. Dia itu kan mau kaya kurang kaya, itu memang hobi itu, memang penyakit. Tapi kalau begal di lapangan itu, kalau orang jahat itu, nyuri itu namanya apa? Kleptomania. Itu kan hanya 1-2 orang. Penyakit ya. Pokoknya kalau nggak nyuri nggak enak aja dia. Tapi sebagian besar orang nyuri itu kan karena keterpaksaan, situasi kondisi. Terpaksa kenapa? Nggak ada kerjanya. Maka negara ini harusnya berpikir duit banyak, wewenang ada, ciptakanlah lapangan kerja sehingga yang begal itu, saya yakin kalau ditanya begal itu, ini ada kerja nih gaji 3-4 juta sebulan, misalnya bikin satu pabrik gitu ya, perlu nampung tenaga kerja 2.000-3.000 orang, tawan tuh begal-begalnya suruh kerja. Dapat 3-4 juta, dapat BPJS gratis, bisa ngasih makan anak, bisa ngasih makan istri. Ngapain juga begal, resikonya dipukulin lagi sama rakyat, babak belur. Nah, program masalah mendasarnya ini nggak ada yang memperdebatkan. Taunya itu begal, membuat rakyat ketakutan segala macam, bunuh. Iya. Tapi kalau masalah mendasarnya bisa kita perbaiki, insya Allah begal ini otomatis berkurang. Habis enggak juga, karena ada yang hobinya begal kan. Termasuk begal di pejabat yang tukang begal itu. Jadi seimbang kita membicarakannya, lalu menyelesaikannya juga seimbang dengan secara keseluruhan. Jangan hanya kasus yang sekarang aja, ada begal, gimana menyelesaikannya? Betul, kalau memang nggak ada pilihan lain, ya polisi harus turun dengan segala wewenangnya. Tapi masalah mendasarnya, sekarang ada nggak yang ngomong dan ada nggak yang melakukan upaya untuk menyelesaikan masalahnya dari hulu itu? Kalau misalnya ini mental ya, dan bolak-balik diomongkan tuh sama pemerintah pusat, kenapa susah sekali sih orang investasi? Uang ini, uang itu, peraturan ini, peraturan itu. Orang jadi, kalau gitu nggak jadilah kami investasi. Lalu investasinya ke Malaysia. Karena investasinya di Malaysia, lapangan kerja itu terbuka di Malaysia. Makanya akhirnya orang Indonesia pergi ke Malaysia jadi
buruh di sana, jadi TKI di sana. Permudah di sini orang mau menanamkan investasinya. Kemarin tuh saya pernah DPRD provinsi misalnya, dibuat KIM, kawasan industri, kemudian disuruh orang masuk kemari. Begitu masuk kemari, nggak ada listrik. Tegangan listrik nggak ada kan? Karena dia udah telanjur investasi untuk menyiasati listrik itu, maka dia beli pembangkit listrik dia yang apa? Yang bisa dibuat di perusahaannya. Pemerintahnya datang. Karena kau bikin pembangkit listrik sendiri, bayar. Udahlah dia terjebak investasi di sini, begitu dia cari jalan keluarnya sendiri, nggak minta duit dia sama pemerintah. Tiba-tiba pemerintah bilang bayar, ada perdanya katanya. Karena Bapak buat pembangkit listrik sendiri di kawasan industrinya. Yang kayak gitu, cerita tuh para investor. Kan ada komunitasnya, level Indonesia, level dunia. Gawat tuh masuk Indonesia, kita katanya lengkap semua sampai sana terjebak. Akhirnya investasi itu adanya di Malaysia, adanya di Vietnam, adanya di Thailand. Sekarang di sana rakyat-rakyatnya bisa bekerja dengan baik. Di kita investasinya dihambat sama perilaku primitif dari pejabat-pejabat yang terpilih yang katanya mungkin ya udah kebanyakan uang tadi habis. Jadi akhirnya lahirlah begal-begal itu. Begal itu karena nggak ada kerja. Terus siapa yang wajib untuk menciptakan lapangan kerja? Pemerintah. Ya pemerintah, karena dia diberi wewenang, diberi dana segalanya. Ini akui gitu kelemahannya. Jangan berdebat-debat itu saling berkelahi pula. Kau pro melanggar HAM, kau membela begal ya, nggak boleh ditembak katanya. Yang nembak itu melanggar HAM, nggak boleh, harus diadili dulu. Hukum ini kalau ditegakkan dengan kondisi ekonomi carut-marut kayak gini, yang kaya paling kaya, rakyatnya miskin semiskinnya, nggak bisa tegak hukum. Kita pernah panggil polisi, marah-marah tuh DPR-nya di provinsi ya. Ini gimana nih Pak Polisi? Kok kerja nangkapin penjahat-penjahat itu nggak bisa? Orang rakyat aja tahu yang mana penjahat. Terus polisinya cerita aja dia. Oke lah Pak katanya. Bagaimana kalau sekarang tinggal perintah Bapak aja. Berapa yang mau kita tangkap satu hari? Kita ada 20-an Kapolsek katanya gitu ya. Apa satu kita sepakati misalnya satu Kapolsek tiap hari nangkap satu penjahat. Pasti dapat Pak. Jangankan satu, 10 pun dapat kami. Satu Kapolsek, satu kecamatan. Tapi coba kita lihat kenyataannya setelah kita simulasi. Ya, tadi terkait masalah menangani kejahatan itu bisa di hulu, bisa di hilir. Nah, kita bicara di hilir nih misalnya. Idealnya kan dari hulu dulu atau simultan secara sama-sama. Pernah DPR manggil polisi. Gimana sih Pak Polisi, semua ada, senjata ada, kekuasaan ada. Kok nggak bisa menyelesaikan ini? Lalu disimulasikan ya. Oke lah, kita ada 21 Kapolsek misalnya di Medan, kita tangkap satu hari. Sebulan itu kan hitungannya 10 hari 210, berarti satu bulan dapat 600. Sampai situ dihentikan pembicaraan, kita lihat faktanya. Lalu yang 600 itu ditaruh di mana? Karena kalau satu tahun itu berapa ribu gitu. Ditaruh di mana? Oke. Lapas atau tahanan di kantor polsek ya. Nah, oke lah, ditahan di sini, masukkan itu. Nanti pokoknya mereka bikin aja suruh berdiri semua, nggak bisa lagi duduk kan, sempit saking sempitnya. Pertanyaan berikutnya, lalu kalau udah kami tangkap Pak ratusan orang itu sebulan, terus yang ngasih makan siapa? Kan makannya banyak itu. Terus kan itu mau diproses. Proses pengadilannya berapa lama? Berapa lama dia ditahan di situ? Ini yang 600 saja udah nggak muat. Bulan kedua 600 lagi terus ditaruh di mana? Bulan ketiga kan nggak bisa proses di bulan pertama, lalu di bulan kedua selesai masalah mereka. Proses itu BAP di polisi, nanti bawa ke kejaksaan, masuk ke pengadilan, itu perlu berbulan-bulan. Jadi nggak bisa, nggak mudah menyelesaikan masalah ini kalau kita hanya bicaranya soal di hilirnya, lalu tembak atau tidak tembak gitu.
Maka ini semua harus diselesaikan secara alamiah. Secara alamiah itu macam mana? Orang, kenapa dia jahat? Karena terpaksa. Faktor keterpaksaannya itu pemerintah harus hadir, baik di level kabupaten, kota, level provinsi maupun level pusat. Uang sudah disiapkan. Medan itu punya triliunan APBD, provinsi belasan triliun, pusat ribuan triliun. Fokuslah ke situ. Ini malah mereka pula jadi begal. Cuma karena pakai baju seragam, orang nggak ribut. Yang begal-begal ini, kecil-kecil ini ributnya sampai setinggi langit. Begal yang 100.000 kali lipat dibanding akibat begal yang di bawah itu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngomongkannya. Nah, saya ngomong, mari main dari hulu, siapkan lapangan kerja, undang investasi, permudah semua urusan. Jangan ada jadi preman-preman berseragam. Mau bikin izin 10 meja, 10 kali bayar. Ya nggak mau orang investasi di sini. Jangan salahkan orang, akhirnya investasi itu di Malaysia. Di Malaysia itu kalau rakyatnya mau kerja, semua bisa kerja. Kalaupun ada yang duduk di pinggir jalan main-main gitar, itu karena memang nggak mau kerja, bukan nggak ada lapangan kerja. Kalau di sini orang main gitar, kalau ditanya kau kok nggak kerja, di mana mau kerja? Lapangan kerjanya yang nggak ada. Jadi kita harus komprehensif, seimbang membahas masalah begal ini. Oke, kita bicara masalah pemberantasannya di hilirnya ini, tapi jangan lupa dan jauh lebih penting itu bicara di hulunya, sehingga potensi begal itu hilang dari awal. Karena orang kalau udah kerja dia nggak akan mau begal di lapangan. Saya lihat orang yang ketangkap begal itu kasihan. Tadinya kita benci sama dia kan, begal. Tapi lihat dipukuli rakyat sampai mukanya nggak bentuk manusia lagi. Kan kalau dari situ yang nanti marah lagi orang bilang kok bapak kasihan sama begal. Jadi akhirnya misalnya nih kalau ini orang nyuri karena lapangan kerja nggak ada, karena dia nyuri ketangkap sama rakyat, dibunuh sama rakyat. Terus siapa yang jahat sekarang? Pencurinya jahat? Iya. Tapi orang yang membunuh itu tanpa dasar hukum, kan itu nanti di hadapan Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Mencuri itu katakanlah kita pakai sistem Islam gitu ya, yang pakai Allah, pakai Tuhan. Mencuri itu kan hukumannya potong tangan, bukan bunuh. Bunuh baru balas bunuh, hukum Islam. Ini masa orang nyuri saking sebalnya dengan beberapa kali udah dicuri, ketemu dia pencuri yang ke-10, ketangkap, dibunuh sama rakyat. Akhirnya rakyat ini jadi rakyat pembunuh namanya. Negara penuh dengan pencuri, direspon dengan rakyat yang pembunuh. Siapa yang mau datang ke Indonesia investasi kalau rakyatnya kayak gitu kan? Jadi ini kuncinya balik, pemerintah harus menjalankan tugas pokok, fungsi utamanya untuk bagaimana mengelola pemerintah, menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Kalau kebanyakan kan kita bisa undang orang lain kerja di sini kayak Malaysia. Nggak apa-apa kalau kebanyakan. Yang bahaya itu kesikitan. Lapangan kerjanya nggak ada. Iya, jadi rakyatnya jadi begal. Saya bukan bela begal ya. Begal tuh ya tetap begal, salah. Tapi kita harus lihat juga kesalahan kita apa. Karena kita nggak mampu memberi lapangan kerja sehingga mereka tidak punya pilihan lain untuk hidupnya dengan jalan membegal. Ya, mungkin tadi itu kita udah ngebahas tentang daerah pemilihan Ustadz ya Ustadz. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan tentang partainya Ustadz nih Ustadz. Oh iya. PKS. Iya. Jadi partai PKS ini kan Ustadz dikenal di kalangan filantropis sebagai partai yang sering berkontribusi untuk membantu masyarakat Ustadz. Iya. Jadi menurut Ustadz nih, bagaimana sebuah partai politik itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ustadz? Iya. Kalau dibilang PKS bantu masyarakat, iya. Tapi seberapa sih yang bisa dibantu PKS? PKS kan bukan partai kaya. Kalau PKS itu ada, katakanlah ya, kader dan simpatisan itu 1 juta. Kalau masing-masing nyumbang, yang 1 juta itu mau bantu masyarakat, nyumbang
katakanlah rata-rata 500.000 satu orang. 500.000 kali sejuta, 500 miliar. Ya. 500 miliar di Indonesia ini ada desa 80 ribuan. Kalau dibagi itu, paling satu desa dapatnya 500.000, 600.000. Nggak ada apa-apanya yang dikerjakan PKS itu kalau dilihat partainya yang suka bantu. Tapi yang penting di sini adalah yang harus dipahami oleh masyarakat rakyat itu bahwa PKS itu DNA-nya, karakternya itu suka memberi, berbagi dan melayani. Punya duit 500.000, total 500 miliar dibagi misalnya, dan itu nggak ada apa-apanya sama masyarakat, cuma 600.000 per desa. Untuk apalah itu gitu. Tapi karakter memberi, membagi dan melayani itu, bayangkan kalau ini diamanahkan oleh rakyat ngurusin uang ribuan triliun. Sedangkan 500.000 aja dibaginya gitu. Dikasih ngurus Medan misalnya. Mana tahu nanti ya rakyatnya berkenan pilih jadi wali kota nih orang PKS. Sekian triliun itu pasti dalam benak PKS, karena itu DNA-nya ya, karakternya itu pasti dia gimana caranya uang ini bisa berbagi, bisa dinikmati oleh rakyat, bisa dengan uang itu kita melayani rakyat. Di level provinsi ada belasan triliun, di pusat itu ada ribuan triliun. Nah, kalau negara ini diserahkan kepada orang-orang yang punya karakter, dan kita dilatih itu memang, walaupun ada juga orang PKS yang pelit-pelit, ada juga. Tapi kan secara umum ya, PKS itu memang diajarkan untuk berbagi, untuk melayani masyarakat, untuk senantiasa memberi. Karena tadi konsep dasar yang saya sampaikan itu, kita ini bagaimana nanti datang ke hadapan Tuhan sebagai orang yang terbaik. Nah, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, duit yang sikit-sikit yang kita punya pun kita upayakan untuk dinikmati orang banyak. Apalagi semoga tetap istiqomah, diberi wewenang untuk mengurus yang ribuan triliun, ditambah kebijakan yang luas, maka insya Allah ini akan bermuara semua, mayoritas akan, sebagian besar akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dalam rangka membawa masyarakat yang adil, sejahtera. Kira-kira begitu. Kenapa PKS kayak gitu diajarin, dan itu diingatin, karena kita kan ini kader-kader bukan simpatisan ya. Kader itu kan suruh ngaji tuh tiap minggu. Ngaji yang mana yang pinter suruh ceramah gitu kan, karena beda-beda. Nah, salah satu kegiatan rundown ngaji itu ada namanya berinfak. Walaupun mau 500 perak, mau 1.000, tapi dia setiap minggu harus belajar berinfak. Kalau mau banyak silakan, tapi paling tidak keliling tuh kotaknya. Kadang lagi pakai kupiah, nggak ada kotak kupiahnya, digeser. Nanti dicatat itu. Memang dilatih PKS ini nggak boleh pelit. Sedikit ya sedikit kasih. Kalau banyak, alhamdulillah banyak-banyak kasih. Jadi harapan kita, partai ini kan tempatnya untuk mengkader calon-calon pemimpin bangsa level pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau yang kita kader ini karakternya bisa menyatu, dia itu memberi, melayani, maka insya Allah ketika dia jadi diamanahkan jabatan itu, dia akan melayani, dia akan memberi, dia akan berbagi. Toh bukan duit dia kan, duit rakyat. Dan rakyat kumpul, balikan aja sama rakyat. Cuma sekalian balikan, bukan disuruh kita nyari duit sendiri lalu kasih sama orang. Enggak, itu dilatih waktu kader. Tapi sesudah jadi negara, memimpin negara, uangnya dari rakyat, lalu nggak berat lah kalau harus kembalikan kepada rakyat. Nah, harapan kita mau menyumbang pemimpin-pemimpin yang punya karakter seperti ini, sehingga memberi kebaikan buat bangsa dan negara.
Nah, jadi ini sekalian mungkin yang terakhir ya Ustaz. Iya. Untuk pemilu 2024 itu kan mayoritas pemilihnya nanti bakal milenial sama Gen Z ya Ustaz ya. Jadi mungkin dari Ustaz apakah ada pesan untuk milenial dan Gen Z agar memilih pemimpin yang baik Ustaz? Iya. Ini generasi milenial Gen Z ini banyak ini kan apa ya? Sahabat setianya itu gadget itu. Ya, kadang-kadang kalau gadget itu biasanya apa di situ kan semua dari mulai yang paling baik sampai paling jahat ada di situ. Jadi yang baik dilihat juga, yang jahat juga, judi ada di situ, pornografi ada di situ. Tapi pengamatan saya ini sama generasi Gen Z ini, milenial ini, nggak peduli sama politik. Nah, jadi himbauan saya, kalau saya bilang suruh pilih juga lah, pilih kami, pilih orang yang nggak ngerti politik. Jadi menurut saya pedulilah sama politik, belajar tentang politik, nggak usah ilmu politiknya, politik praktisnya. Apa sih dampak politik itu? Macam tadi itulah. Ternyata dampak politik itu kalau dijalankan dengan benar, memberantas begal itu mudah. Siapkan aja uang itu, gunakan sebahagiannya untuk menciptakan lapangan kerja, maka begalnya pasti berkurang. Apalagi langsung aja tandai yang mana yang begal, kau yang kerja sipil, sehingga dia pasti berhenti. Tapi kalau uangnya hanya diputar-putar untuk kegiatan-kegiatan, asik bikin paretnya udah bikin bongkar lagi. Kalau itu aja, apalagi terakhir dibikin lampu pocong, udah dibikin lampu pocongnya disuruh cabut lagi. Jadi apa kaitannya dengan problem mendasar kita? Kalau begal itu, kalau uangnya masih belum cukup untuk bangun dalam bentuk investasi, ya undang. Mau dari Jakarta, orang kaya kan dari Jakarta. Kalau nggak ada di Jakarta, lompat keluar, bisa di Timur Tengah, bisa di Eropa. Tawarkan dia apa sih yang diperlukan oleh rakyat Medan. Medan ini PDRT-nya tuh 300-an triliun setahun. Jadi itu duit, artinya investor akan melihat itu adalah daya beli. Peluang besar ini, Pak, kami punya pendapatan 350 triliun pendapatan Medan. Kalau di Sumatera Utara, kalau nggak salah tuh 500-an triliun. Itu kan sesuatu yang dibelanjakan oleh rakyat. Undang tuh investor, silakan manfaatkan dari masyarakat itu. Begitu dia investasi di sini, akan terbuka lapangan kerja. Terbuka lapangan kerja, maka potensi kejahatan otomatis akan menurun. Karena ekonomi yang sejahtera itu akan menyebabkan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas. Jadi gampang aja, kalau banyak begal berarti gagal nih kita semua untuk menciptakan lapangan kerja, membangun ekonomi yang ekonomi sekarang istilahnya ekonomi yang inklusif, ekonomi yang bisa melibatkan semua orang. Ini ekonomi kita hanya dinikmati oleh segelintir orang. Terakhir datanya 0,02% penduduk Indonesia, tidak sampai 1% ya, 0,02% menguasai hampir 50% kekayaan negara. Gimana nggak jadi begal orang? Coba uangnya itu dibagi. Begal itu kan udah dapat duit, ngapain dia begal? Pasti dia beli rokok, duduk-duduk dia ngerokok. Itu kan dia begal. Tapi kalau rokok pun nggak ada, di rumah nggak susu, nggak ada lagi siapa yang lewat di kerjanya. Kira-kira begitu sederhana. Terima kasih banyak Ustaz sudah nyempetin waktu untuk berbagi informasi dan edukasi kepada teman-teman. Mungkin itu jadi cerita atau kisah tentang pengalaman Ustaz Hidayatullah menjadi 30 tahun menjadi anggota DPRD mulai dari tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat DPR RI, serta pembahasan tentang masalah-masalah di daerah pemilihan dan pesan-pesan untuk para pemilih Gen Z dan milenial untuk tetap belajar dan peduli pada politik, sehingga tidak terjebak pada masalah-masalah politik nantinya.
Terima kasih kepada Ustaz Hidayatullah karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan edukasi kepada teman-teman pengamat, dan juga terima kasih kepada teman-teman pengamat yang telah menyempatkan waktu untuk menonton. Dan nantikan kembali pengamat bertanya bersama narasumber yang inspiratif nantinya. Oke, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.